baik, hasil diskusi kami yaitu hari ini namanya Dapil Inhayan, lengkapnya Dapil Inhayan bin Abdullah ilmuwan pada bidang kimia dari negeri desa Kurasan, kemudian melengkap dikupas sekitar tahun 1976 Masehi. Kemewahan yang dimiliki penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang bermaksud di zamannya. Pendapat yang terkenal dalam perspektif keilmuannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula yang serius yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu. Dan saya juga mengatakan kerennya dua operasi utama. Ya, eliminasi dari reduksi kimia yang memperbaiki gelombang metode penguapan, eliminasi, pengukuran dan kristalisasi. Karyanya ada Al-Mahmah, buku cinta, Al-Ladini, buku tentang konsentrasi, dan Al-Jibak air raksasa. Baik, sekarang sebenarnya kelompok tanya. Menjelaskan tentang tokoh sosok yang digambar ini. Nah, di gambar ini adalah Al-Khawarizmi. Nah, nama lengkapnya ialah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia lahir di kota Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Nah, Al-Khawarizmi ini ialah ilmuwan yang terpaku pada matematika dan ilmu astronomi. Nah, pada masa abad pertengahan, dia keilmuannya melebihi para ilmuwan yang lain, sehingga beliau menciptakan buku yang disebut Al-Jabar. Nah, karya beliau yang disebut Al-Mukhtasar fil Hisab wal Muqabalah itu membahas tentang Al-Jabar. Mungkin sekian dari kelompok 4, sekian, terima kasih. Kan di sini ada lingkungan. Jadi kalian sudah dengar kan? Kalian maju. Nah, di sini itu yang bertanya. Kalian ingat tidak ini siapa? Darah tinggi dan juga ini yaitu penuh darah tinggi dan juga dia menuliskan karya-karyanya yang digunakan sampai masa sekarang. Bahkan kedokteran di dunia barat juga menggunakan karya beliau yaitu untuk sebagai dasar ilmu kedokteran di bidang dunia barat. Selanjutnya yaitu kita tahu ini siapa? Ada tahu enggak? Ada tahu enggak? Al-Ghazali. Benar. Ini adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali ini merupakan ilmuwan apa? Nah, ilmuwan filsafat. Nah, karya-karya beliau itulah sebagai ilmu pengetahuan bagi filsuf lainnya. Dan juga karya beliau ini ada 200 lebih karya beliau yang masih sering digunakan pada ilmuwan lainnya dalam melakukan penelitian atau menjadi teori untuk mereka melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu ada tahu. Ini adalah Jabir bin Hayyan. Nah, Jabir bin Hayyan ini merupakan ilmuwan di bidang
Selanjutnya, ibu minta kepada seseorang untuk menunjukkan apa sih manfaat dari kita mempelajari ilmuwan Mesir ini. Ya, Pak. Jadi yang itu kita lagi mengenal tokoh sejarah yang kayak dari Indonesia, dunia, ekonomi, fisika, fisika dan lain-lain itu kita tahu. Jadi kita Selain itu juga kita dapat dari mempelajari tokoh ilmuwan ini, kita dapat menumbuhkan motivasi dan juga rasa ingin belajar kita semangat kita agar kita bisa mempelajari yang pengetahuan kita itu lebih dalam, karena kalian kan pemuda-pemuda Muslim dan pemuda Islam, karena kalian harus menumbuhkan semangat dalam melakukan ilmu pengetahuan agar kalian bisa menjadi ilmuwan yang bermanfaat di masa yang akan datang. Selain itu, ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah kalian, karena menjadi amal jariah